Nanorobot adalah perangkat yang dapat melakukan tugas seperti bergerak dan sensing pada skala mikrometer atau nanometer secara aktif. Nanorobot biasanya diaplikasikan pada bidang kesehatan dan lingkungan. Untuk mekanisme propulsinya, nanorobot dapat digerakkan menggunakan energi dari diantaranya reaksi kimia, kemudian medan magnet, cahaya, dan juga gelombang ultrasonik. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang nanorobot yang memiliki mekanisme propulsi oleh gelombang ultrasonik. Nah, apa itu nanorobot bubble streamer? Nanorobot bubble streamer ini biasanya didesain untuk memiliki satu ruang kosong yang memiliki satu atau lebih bukaan. Nah, ketika dimasukkan ke dalam cairan dan diberi gelombang ultrasonik yang merupakan gelombang dengan energi tinggi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 kHz, maka gelembung-gelembung udara yang ada di dalam ruangan ini menghasilkan streaming pada bukaan-bukaannya. Nah, streaming ini menghasilkan gaya yang mempropulsi nanorobot ke arah berlawanan. Nah, selanjutnya ayo kita cari tahu terkait contoh-contoh dari bubble streamer. Yang pertama, ada sistem bubble streamer dengan gerakan dan rotasi dua dimensi. Di sini gelembungnya disusun dari beberapa tabung gas yang tidak simetris sehingga memberikan respons yang berbeda terhadap gelombang akustik. Jadi pergerakannya nggak cuma maju dan mundur, tapi juga bisa ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk sistem bubble streamer ini dapat diperoleh dengan fabrikasi fotolitografi atau fotopolimerisasi. Kemudian yang kedua, ada sistem bubble streamer di mana permukaan gelembungnya menghadap ke substrat sehingga melayang di atas substrat dan juga pergerakannya mengikuti arah dari gelombang akustik. Nah, jadi dia ini pergerakannya dapat lebih cepat, leluasa, dan juga ke segala arah karena mengikuti gerakan dari si gelombang akustik. Nah, untuk sistem bubble streamer ini dapat diperoleh dari pencetakan laser 3 dimensi yang beresolusi tinggi. Sebuah studi yang dilakukan oleh McNeil dan kawan-kawan, mereka membuat bubble streamer dengan ukuran 5 mikrometer hingga 500 nanometer di atas suatu wafer. Nanorobot tersebut itu memiliki cup kecil yang terbuat dari material HFO2 yang dapat menangkap gelembung udara, di mana gelembung udara tersebut dapat digerakkan oleh gelombang ultrasonik. Kemudian menariknya, hanya dengan mengganti frekuensi, gerakannya itu dapat berubah dari yang semula bergerak secara 2 dimensi, kemudian bergerak secara 3 dimensi. Kemudian Q dan kawan-kawan memperkenalkan bubble array streaming surface atau BAS, yaitu permukaan yang berisi array mikrogelembung yang digerakkan oleh gelombang ultrasonik untuk menghasilkan gaya dorong. Ketika gelembung-gelembung tersebut berosilasi pada frekuensi resonansinya, maka terbentuk acoustic streaming, yaitu aliran fluida terarah yang memberikan gaya recoil pada permukaan dari nanorobot. Namun, pada permukaan yang lebih besar, bagian tengah menjadi kurang efektif karena suplai fluida yang terbatas. Dengan menambahkan lubang tembus di tengah array, aliran fluida menuju pusat meningkat dan gaya propulsi total serta gaya pergelembung bertambah secara signifikan. Baik, selanjutnya untuk contoh aplikasi bubble streamer yang lain yaitu ada streamer akustik yang berbentuk sangat kecil dan mengandung gelembung gas dengan rasio volume gelembung terhadap streamer yang sangat tinggi. Nah, rasio ini itu menghasilkan gaya pejatan sekunder yang kuat serta menyebabkan antar muka gelembung air dalam bubble streamer menyelaraskan diri dengan substrat dan membatasi gerakan streamer hanya di permukaannya saja. Nah, untuk memulai transaksinya itu diperlukan medan magnet eksternal yang mengarahkan gaya microstreaming sejajar dengan arah gerak sehingga streamer dapat meluncur dengan presisi di atas substratnya. Dan seperti contoh yang tertera pada gambar ini, nantinya streamer yang berupa bubble ini itu akan diarahkan oleh medan magnet dan akan membentuk huruf PSO. Dengan kemampuan ini, bubble streamer dapat memindahkan partikel silika berukuran 4 mikrometer dan menatanya menjadi huruf PSO sesuai dengan arahan magnetnya. Sehingga hal ini dapat memperlihatkan potensinya sebagai alat manipulasi mikropartikel dengan kontrol tinggi dan kecepatan geraknya bisa mencapai 2,6 mm per detik, dan karena densitasnya rendah, streamer mampu menavigasi permukaan 3 dimensi yang kompleks tanpa terpengaruh gravitasi. Nanorobot berbasis bubble streamer unggul karena digerakkan gelembung akustik bertekanan rendah. Motor ini bekerja tanpa bergantung bentuk wadah fluida dan mampu bergerak independen dari objek lain. Dengan modulasi frekuensi atau tekanan akustik, aliran gelembung ini mampu mengubah arah,
rotasi, tarik objek mikroskopik, bahkan transisi dari gerak 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Sekarang gimana sih pengembangan nanorobot berbasis bubble streamer ini? Pengembangannya tuh masih di tahap awal. Fokusnya masih optimasi desain dan karakterisasi dasar. Tapi kita harus optimis untuk ke depan, walaupun akan banyak tantangan dalam pengembangan nanorobot berbasis bubble streamer.